Oke, sebelum mulai video ini, gue mau ngucapin turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya ibunda dari Bapak Presiden Joko Widodo. Semoga ibunda Bapak Presiden husnul khotimah. Oke, kali ini gue pengen bikin video tentang corona. Bisa jadi ini video yang klise, tapi nggak apa-apa. Mungkin video ini bisa mewakilkan teman-teman yang bergerak di industri pariwisata. Gue sebagai orang yang bekerja di industri pariwisata ngerasain juga dampak corona. Jelas, sedikit lagi lebaran, sedikit lagi liburan sekolah, yang dimana ini mau masuk musim high seasonnya di pariwisata. Gara-gara virus ini kita jadi nggak bergerak sama sekali, kita jadi nggak jadi tour, nggak jadi jalan, terhalang dengan keadaan saat ini. Mungkin akhir tahun saat corona muncul di Wuhan, kita udah dengar tuh ya, akhir tahun. Saat itu bisa jadi di kondisi di Indonesia tidak waspada atau memang yakin saat itu kalau virus itu hanya ada di Cina atau Wuhan. Nah, umroh akhirnya sudah mulai ditutup. Umroh ditutup, tur ke luar negeri juga banyak yang cancel. Gara-gara virus itu memang cepat banget menyebar di berbagai negara. Tapi di Indonesia sampai bulan Februari masih bisa dibilang kondusif gitu ya. Karena memang di saat corona menyerang di berbagai negara, saat itu juga tur-tur luar negeri dari Indonesia akhirnya ditutup. Banyak yang cancel. Nah, disinilah secara tidak langsung travel-travel yang biasa menjual umroh dan tur luar negeri langsung tuh mendadak jual paket domestik. Nah, gue pribadi yang terbiasa menjual paket domestik saat itu merasa senang saat itu ya, sampai bulan Februari, karena memang banyak travel atau banyak trip yang mau mengadakan family gathering atau insentif tour di Indonesia. Saat itu MOU juga pengen dimulai, banyak banget dimulai, karena ada di travel juga ada B2B-nya ya, ada bisnis to bisnisnya. Jadi travel A pakai vendornya travel B lah gitu, paket travel B yang dijual oleh travel A. Itu hampir banyak MOU di paket domestik, sehingga memacu kita orang yang biasa bergerak di bidang domestik, di sektor domestik, makin senang. Dan yang paling penting adalah, apa karena corona kita baru sadar Indonesia itu indah. Dari Sabang sampai Merauke itu menurut gue layak menjadi objek wisata dunia. Karena memang Indonesia punya semuanya gitu, apalagi alamnya jangan ditanya kalau Indonesia. Tapi gara-gara corona gitu, jadi mendadak banget sayang banget sama domestik, sama Indonesia. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu adalah sisi positif dari corona. Jadi kita melek domestik daripada luar negeri. Dan akhirnya uang-uang yang akan dipakai buat tur luar negeri tidak jadi dong. Nggak jadi, akhirnya berubah ke tur domestik. Artinya devisa negara kita terbantu oleh warganya. Yang tadinya rupiah akan disebarkan di luar negeri, artinya menambah devisa luar negeri. Tapi dengan adanya tur domestik, uang perputarannya tetap ada di Indonesia. Gitu yang gua senengin begitu. Tapi pada akhir bulan Februari itu, pemerintah mengumumkan kalau corona masuk di Indonesia, hadir di Indonesia. Ini, akhirnya cepat ya, memang pergerakan corona itu masif gitu ya. Dan itu kok virusnya juga nggak kelihatan gitu loh. Kalau kelihatan, gue yakin bisa ditonjokin sama orang banyak. Tapi karena nggak kelihatan gitu kan, pergerakannya itu begitu cepat, dan akhirnya pertama kali yang menutup objek wisata adalah DKI Jakarta. Karena pergerakan corona, penyebaran corona paling banyak ada di DKI Jakarta. Objek wisata tutup, sekolah juga diliburkan awalnya DKI Jakarta, dan akhirnya semua menerapkan. Iya, jadi semuanya pergerakan terutama di industri pariwisata ini ketutup juga. Gue juga ngerasa bukannya hanya industri pariwisata yang jelas terkena dampak dari corona, bukan. Tapi ini mungkin tidak tersuarakan. Jadi banyak banget orang-orang yang menaruh nasib di industri pariwisata. Bayangkan yang biasanya
di restoran bisa menjual banyak banget makanan gitu, menu makanan, akhirnya nggak ada. Objek wisata yang biasa dikunjungi beribu-ribu orang, akhirnya nggak ada. Transportasi bus yang tadinya bisa jalan terus selama high season, yang akan menyambut high season sampai lebaran nanti, sampai libur lebaran nanti, akhirnya nggak bergerak. Yang pertama, cicilan bus. Cicilan bus ini, mungkin kita ini pernah berpikir atau pernah kepikiran gitu nggak ya, tentang cicilan bus itu berapa gitu. Kalau pribadi kayak motor gitu kan ya, cicilannya mulai dari di bawah 1 juta sampai 2 juta lebih lah, mungkin ada, tergantung motornya. Mobil pribadi, minibus juga begitu. Minibus mungkin dari kepala 2 juta lebih atau sampai berapa gitu ya, tergantung mobilnya juga. Tapi bus itu cicilannya itu puluhan juta loh. Bus itu cicilannya, kalau kata temen gue yang di Malang yang udah punya bus sendiri, dia punya 12 unit kalau nggak salah sekarang. Cicilannya dia 40 sampai 50 juta tergantung jenis unitnya. Cicilannya segitu. Dan bayangkan di Jabodetabek, gue yakin lebih dari 1000 unit yang ada di Jabodetabek. Karena satu perusahaan aja, salah satu perusahaan di Jabodetabek ada yang memiliki bis hampir 200 unit. Jadi artinya 1000 unit di Jabodetabek itu udah jelas ada. Dan nggak semua transportasi ini, bus ini sudah lunas. Cicilan, itu bicara cicilan. Cicilannya dari mana gitu, karena sedangkan yang harusnya dia tur gitu ya, disewa gitu kemana-mana selama high season ini, atau selama hariannya begitu disewa, yang uang sewanya sebagian dicicilkan, sebagian lagi untuk operasional, jadi nggak ada. Dan berapa, kalau misalkan unit aja, bus aja ada 1000 lebih, satu unit bus itu krunya aja ada 2 orang atau bahkan ada yang 3 orang, artinya 2 kali lipat yang menaruh nasib di transportasi ini. Siapa? Driver dan helper. Driver dan helper ini yang biasa kita sebut supir dan kenek lah ya, dia itu nggak semuanya punya gaji pokok. Dia itu pakai premi. Premi itu biasa teman-teman sebut itu premi. Premi itu jadi kalau kayak daily worker. Kalau dia kerja dibayar, kalau nggak kerja nggak dibayar. Artinya dengan pergerakan yang sama sekali nggak ada saat ini, entah sampai kapan, mereka nggak dapat pendapatan. Gue mikir sampai, karena gue ada beberapa temen yang dekat, gue sampai mikir teman-teman yang dekat itu menghidupi keluarganya hanya dari transportasi ini. Gue nggak tahu dah. Mudah-mudahan teman-teman sehat dulu dah. Saat ini yang dipikirkan adalah kesehatan. Teman-teman yang bergerak di bidang transportasi bersehat-sehat semuanya, supaya kita tetap bisa menghadapi masalah dan tetap keluar dari masalah. Akhirnya Indonesia bisa sampai kembali seperti semula lagi. Industri pariwisata tetap bisa. Dan teman-teman yang juga posting pariwisata Indonesia sedang berduka, gue yakin bukan pariwisata. Bukan hanya pariwisata, gue tahu bukan hanya pariwisata, tapi sekali lagi suara ini mewakili teman-teman dari industri pariwisata. Salah satunya ada di Timpak, teman gue ada di Timpak Taman Bermain ya, taman bermain yang ada apa namanya, Trans Studio Cibubur yang baru buka banget itu. Itu pas dia shoot bikin video di Trans Cibubur itu, adanya karyawan lagi. Ya karena memang gak ada pengunjung gitu. 400 orang yang bekerja di situ, dan sekarang beberapa objek sudah ditutup. Bahkan gue tahu di Jatim Park Batu ya, di Jawa Timur itu Jatim Park Group itu ditutup selama 1 bulan, yang mana ratusan orang juga menaruh nasib di situ. Jatim Park Group itu ada Jatim Park 1, 2, 3, Eco Green Park, BNS, dan ada lagi sebenarnya. Dan satu objek saja itu sudah melibatkan banyak orang. Dan gue nggak tahu dibayar atau enggak. Gitu. Gara-gara virus yang benar-benar nggak kelihatan, membuat apa ya? Gue juga nggak tahu ini dizolimi atau gimana. Tapi gue menganggapnya gini. Mudah-mudahan teman-teman yang bergerak di industri pariwisata dan dimanapun yang merasakan ya hal yang sama, mudah-mudahan ini adalah sebuah ujian yang mana ketika pohon ingin subur,
biasanya digugurkan dulu. Mudah-mudahan kita bagian dari itu. Mau gimana caranya? Ya kita hadepin aja, jalanin aja, dan saling menguatkan tentunya. Kita bahas restoran juga begitu. Restoran juga sama. Restoran mau bahas di mana? Ini ada restoran contohnya di Jogja. Dia selalu makan promo. Akhirnya yang biasanya dia itu per hari, per bulan dia bisa menghabiskan berapa ribu ekor ayam. Sekarang ayam apa yang mau dipotong gitu? Nggak ada yang datang. Coba dibayangin, begitu bisa mati seketika industri ini. Yang awalnya gue udah mulai seneng dengar kabar tur luar negeri mulai nonaktif, akhirnya berpindah ke domestik. Bahkan Jogja sebelum sebelum dinyatakan ada virus corona juga di Jogja bikin video, dan ini video dari Dinas Pariwisata Jogja. Dia membuat video bahwasannya Jogja bebas corona, artinya orang yang mau berkunjung ke Jogja sangat bisa banget. Setelah itu, sehari kemudian atau 2 hari kemudian setelah video itu viral, ada korban corona di Jogja. Baru industri pariwisata Indonesia ini pingin diangkat oleh keluarganya sendiri sebenarnya, tapi selisih hari, selisih jam, drop seketika gara-gara virus corona ini. Dan teman-teman yang menaruh nasib di sini, bisa kita bayangkan, tour leader juga harian, tour guide juga harian. Tour guide itu dibayar ketika dia memandu, tour leader itu ketika bawa rombongan, dia dibayar. Ketika nggak kerja, gimana gitu. Jadi banyak banget melibatkan di industri ini. Jadi mudah-mudahan suara gue ini mewakili teman-teman di industri pariwisata, karena mulai banyak video-video dari teman-teman pariwisata, usaha pariwisata yang menyuarakan ini, tapi dalam bentuk video, ya lagu gitu atau apa gitu ya. Kita ngomong, gue yakin Pak Menteri Pariwisata, Pak Wisnu Tama, gue yakin sangat memahami keadaan ini, dan beliau pasti akan mengangkat pariwisata Indonesia lagi, mengondisikan secepat-cepatnya agar kembali kondusif. Teman-teman, yang pertama saat ini harus dilakukan adalah jaga kesehatan. Kita harus tetap sehat, tetap jaga fisik kita, karena hidup ini masih panjang teman-teman. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa kembali lagi normal. Indonesia tetap semangat, pariwisata Indonesia tetap berjaya. Terima kasih.